berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut, termasuk pandangan plus minus dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan gerak sejarah. Ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo parti Madura, demo lagi ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pam Swakarsa di 98 ini. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99, dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana aja teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi percepatan sejarah. Terima kasih. Video Budi Arye ini sengaja disebar atau sekedar bocor? Pertanyaan besarnya, siapa yang diuntungkan? Pernyataan soal percepatan politik di depan Jokowi langsung memicu spekulasi tentang hubungan Jokowi-Prabowo. Apakah hubungan keduanya benar-benar retak, atau justru ada pihak yang sedang memainkan narasi untuk memecah keduanya? Faktanya belum terbukti, tetapi bola panasnya sudah terlanjur dilempar ke publik. Berdasarkan instingnya sebagai politisi, kemungkinan besar katanya pemerintahan Prabowo ini tidak akan bertahan sampai tahun 2029. Ya, alias jatuh di tengah jalan dong ya. Bacaan politik yang memburuk bagi pemerintahan Prabowo itu, kata Budi Ari, sudah disampaikan kepada Joko Widodo. Berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut, termasuk pandangan plus minus dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan gerak sejarah. Ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo parti Madura, demo lagi ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pam Swakarsa di 98 ini. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99, dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana aja teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi percepatan sejarah. Terima kasih. Video pendek dengan durasi 1 menit 47 detik itu beredar luas di media sosial dan menimbulkan respon yang sangat beragam. Tapi banyak diantaranya ini yang mengecam pernyataan Budi Ari, dan tapi juga banyak yang menyatakan terima kasih karena dengan begitu akhirnya terbuka juga skenario besar apa yang sedang dirancang oleh Joko Widodo. Ini berbagai macam komentar yang muncul ya, kalau Anda baca di media-media percakapan seperti WhatsApp, kemudian juga thread dan sebagainya, itu ramai sekali. Apalagi tadi kan ketika
Budi Ari berbicara, Jokowi yang duduk di sebelahnya tidak memberikan respon apapun, tidak membantah atau mengiyakan, bahkan Jokowi juga tampak hanya diam ketika yang hadir. Ini kita bisa menduga mereka itu adalah relawan projo, menyatakan siap menghadapi situasi seperti itu. Tidak jelas kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi, dengan durasi yang pendek, kita tidak bisa mendapatkan gambaran utuh apa konteks pembicaraan tersebut dan apakah kemudian Jokowi juga kemudian memberi respon dan juga komentarnya. Hanya saja kalau dari potongan video itu banyak yang mengaitkan dengan kemungkinan terburuk, yakni bila Presiden Prabowo Subianto jatuh, maka ya Gibran Rakabuming itu yang akan menggantikannya, dan relawan projo menjawab dengan siap. Itu kalau kita hanya melihat foto video pendek tadi, tapi mungkin ada bagusnya kalau kita mendapatkan videonya secara utuh kan. Apalagi kan tadi itu yang bikin ngeri-ngeri sedap itu ketika Budi Ari bertanya kepada hadirin apakah siap menghadapi situasi semacam itu, dijawab siap. Jadi apa konteksnya dan kapan sebenarnya video itu dibuat atau video itu atau peristiwa itu terjadi. Tapi kalau tadi Budi Ari menyinggung soal demo masyarakat dari Pati yang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR di depan gedung parlemen tanggal 27 Agustus, dan demo masyarakat Madura yang datang jauh-jauh ke Jakarta mendukung program pemerintahan Prabowo, dan juga soal Pam Swakarsa, ya ini peristiwa pasti belum, ini peristiwa yang terbaru. Pam Swakarsa ini paling menarik menurut saya, ini adalah kelompok masyarakat sipil bersenjata yang pada waktu itu dibentuk oleh Panglima ABRI yang dijabat bukan hanya Panglima ABRI ya, Pangap dan Menhankam pada waktu itu seperti sebutannya, yakni Jenderal Wiranto pada bulan November tahun 1998, dan yang menjadi pelaksananya itu adalah Maijen Kiflan Zain. Ini waktu itu Pam Swakarsa ini dibentuk untuk menandingi aksi mahasiswa di gedung parlemen yang saat itu sedang menyelenggarakan sidang istimewa MPR. Jadi peristiwanya ini pasca lengsernya Presiden Soeharto. Karena itu nggak terlalu salah kalau sampai ada yang menyimpulkan bahwa pertemuan itu semacam konsolidasi Jokowi dengan para relawannya untuk menyiapkan diri untuk bersiap ketika momen semacam itu tiba, ketika Presiden Prabowo Subianto jatuh, dan itu diperkirakan instingnya Budi Ari tadi disebutkan bahwa sebelum tahun 2029. Ini saya membaca respon dari Sekjen Prodem Adrianto, yang dia bahkan menuduh Budi Ari itu sedang menyiapkan makar untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi, kapan peristiwa tersebut berlangsung, memang sejauh konten ini saya buat belum ada penjelasan resmi. Namun kalau kita simak pernyataan Budi Ari, kemungkinan besar peristiwa itu ya baru saja terjadi 1-2 hari ini. Pada hari Ahad 24 Agustus itu Projo menggelar ulang tahun ke-12 yang di situ dilaksanakan di sekretariatnya Projo. Jokowi itu pada hari Ahad kemarin juga tengah berada di Jakarta untuk menghadiri pernikahan kepala sekretaris pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansah. Dan Jokowi itu bersama Prabowo bertindak sebagai saksi dari kedua mempelai. Namun saat ulang tahun Projo yang ini merupakan relawan terbesar Joko Widodo dan dilaksanakan di sekretariat mereka di kawasan Kalibata, Jakarta, Jokowi tidak hadir. Budi Ari itu memastikan bahwa undangan itu sebenarnya telah dikirimkan kepada Pak Joko Widodo. Namun karena Jokowi memiliki jadwal khusus yang lain, maka dia tidak bisa hadir. Pernyataan Budi Ari ini agak aneh ya, mengingat posisi Projo sebagai relawan, sekali lagi ini relawan yang terbesar dan sangat diandalkan oleh Joko Widodo selama ini. Untuk hadir pada acara personal yakni saksi pernikahan itu dibela-belain oleh Joko Widodo datang ke Jakarta. Tapi tidak bisa hadir di ultah Projo padahal sudah diundang, ini menurut saya kok agak aneh ya, menimbulkan tanda tanya. Namun kalau kita melihat video tadi, tampaknya kendati dia tidak bisa hadir atau sengaja tidak hadir dalam ultah Projo ke-12, namun ini dia tampaknya sudah bertemu secara khusus dalam sebuah forum tertutup dengan relawan Projo. Pertanyaan berikutnya, apakah video yang cukup sensitif tadi, kalau kita lihat konteks yang hanya 1 menit 47 detik tadi, itu bocor atau sengaja dibocorkan? Ini beda loh, tafsirnya bisa berbeda. Kalau bocor itu tafsirnya apa, dan kalau sengaja dibocorkan tafsirnya itu apa. Kalau bocor ini juga soal yang serius karena bisa menimbulkan persoalan baru dalam hubungan antara Presiden Prabowo
Joko Widodo. Tapi kalau dibocorkan, itu lebih jauh serius lagi. Nah, Prabowo disebut bisa menghadapi percepatan politik sebelum 2029. Budi Ari bicara di depan Jokowi. Relawan menjawab siap. Lalu muncul perbandingan dengan situasi 1998. Jokowi memilih diam. Pertanyaannya, sekedar analisis atau ada skenario politik yang sedang dipersiapkan? Publik tentu boleh bertanya, tapi jangan buru-buru menyimpulkan. Projo menegaskan video yang beredar hanyalah potongan dan meminta konteks lengkapnya dilihat. jadi dengan melihat kedua fakta itu, posisi Jokowi itu ya jelas istimewa dan spesial di mata Prabowo. Sekali lagi saksi lah ya, saksi ini orang yang sangat spesial. Saksi pernikahan ya, maksud saya, bukan saksi di persidangan. Kemungkinan kedua, bagaimana kalau sengaja dibocorkan? Nah, ini jauh lebih menarik. Kalau dibocorkan, dipastikan ada agenda politik besar di balik aksi itu. Dan mengapa pada bagian kalimat bahwa berdasarkan insting politiknya Budi Ari, Prabowo tidak akan sampai tahun 2029 alias sudah jatuh sebelum tahun 2029. Mengapa itu yang dibocorkan gitu ya? Padahal kan mungkin konteksnya itu nggak persis seperti itu gitu. Seperti dikatakan Budi Ari, kalimat sudah disampaikan kepada Jokowi itu kan diulang lagi di depan Jokowi. Apa agendanya? Bisa jadi ini kita bisa menduga-duga, pertama itu merupakan tekanan dan bargaining politik. Yang kedua merupakan komando untuk relawan dan Jokowi sudah siap dengan konflik terbuka dengan berbagai kalkulasi dan konsekuensi yang harus dihadapi dan dia bayar. Jadi kalau dia merupakan semacam bargaining politik, tekanan bargaining politik, saya kira kita akan bisa melihat apa yang terjadi dalam hal ini hubungan dengan Gibran Rakabuming Raka misalnya. Atau ada konsesi-konsesi lain, misalnya ada orang-orang Joko Widodo yang sekarang sedang berhadapan dengan masalah kasus hukum dan sebagainya, itu jangan dilanjutkan kasusnya, kan misalnya begitu ya. Kan ada Sekjen PSI yang sekarang sedang disidik oleh KPK, karena yang sekarang dia menjadi Menteri Kehutanan, yakni Raja Juli Antoni. Bisa seperti itu ya kalau ini merupakan bargaining atau tekanan politik. Tapi kalau kemudian ini merupakan komando, nah, untuk bersiap-siap, ya kita juga rakyat harus bersiap-siap. Ya, apa yang akan terjadi? Satu hal yang bisa kita pastikan, situasi politik Indonesia saat ini memang tengah tidak baik-baik saja. Ini saya dalam beberapa bulan terakhir ini banyak sekali bertemu dengan tokoh senior, dan bahkan beberapa di antaranya meminta bertemu dengan saya. Dan beliau-beliau itu menyampaikan situasinya memang tidak baik-baik saja. Tapi menurut para tokoh senior itu, kita tidak dalam posisi mempunyai kemewahan untuk memilih, no choice gitu ya. Kenapa kita tidak punya pilihan, tidak punya kemewahan, tidak atau no choice? Ini saya mengutip para senior tadi ya. Bila Presiden Prabowo jatuh, maka secara konstitusional yang akan menjadi presiden adalah Gibran Rakabuming Raka, dan dipastikan situasinya malah akan memburuk ya. Apakah Anda juga siap kalau Gibran yang menjadi presiden? Tapi kalau ditanya pada relawan Jokowi pasti tadi siap jawabannya ya. Jadi pilihan yang terbaik ya kalau menurut para senior tadi tetap mempertahankan Prabowo dengan segala konsekuensinya. Apa misalnya? Ya banyak sekali persoalan-persoalan di pemerintahan Prabowo yang harus dibenahi, dan ada hal-hal yang harus diubah oleh Presiden Prabowo, dan itu harus disampaikan kepada Presiden Prabowo. Namun banyak pula yang menyatakan, terutama ini kalangan mahasiswa dan civil society yang progresif, menyatakan ya bahwa dua-duanya harus dijatuhkan. Jadi kalau Presiden Prabowo jatuh, maka Gibran juga harus dijatuhkan. Siapa yang akan mengambil alih kekuasaan? Kalau bicara konstitusi ya, kalau dua-duanya jatuh, ini tentu saja seperti diatur dalam pasal 8 ayat 3, yakni triumvirat. Triumvirat itu terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Mereka ini hanya bekerja selama 3 bulan, kemudian MPR menyiapkan bersidang, dan nantinya kemudian MPR ini akan memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Nah, siapa yang akan dipilih? Ini kalau menurut aturan Undang-Undang Dasar 1945, yang berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden itu yang pertama adalah partai atau gabungan partai politik yang menjadi yang memenangkan Pilpres kemarin. Artinya partai-partai pendukung Presiden Prabowo Subianto. Di situ ada Gerindra, ada Golkar, ada ya hampir semua lah sekarang partai yang ada di koalisi pemerintahan, kecuali PDIP yang tidak ada di situ. Yang kedua, yakni pemenang partai-partai atau gabungan partai yang mengusung calon presiden,
dan calon wakil presiden mendapatkan suara terbanyak kedua. Dalam hal ini yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu terdiri dari Nasdem, PKS, dan PKB. Soalnya apakah bisa semulus itu? Itu undang-undangnya ya. Nah kalau begitu PDIP yang kemarin calonnya dikalahkan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mereka nggak bisa mengajukan calon. Bunyi konstitusinya seperti itu ya. Tetapi kalau polanya semacam itu atau aturan undang-undangnya semacam itu kan berarti ya kekuasaan itu hanya akan berputar di orang-orang itu saja gitu. Nggak banyak yang kan sekarang yang percaya lagi dengan partai politik. Dan kemudian apakah para partai politik ini kemudian tidak membentuk kartel lagi atau oligarki baru lagi untuk memilih presiden dan calon wakil presiden gitu ya. Dan ini lagi perdebatan yang sangat menarik juga. Kalau kemudian melalui MPR, apakah ini nanti nggak lebih mudah itu money politiknya gitu. Oligarki bisa bermain meskipun mereka tentu pilihannya terbatas pada 2 calon saja, tapi kan mereka bisa bermain dengan call tinggi gitu, dengan anggaran yang lebih besar dan memastikan calon yang didukung oleh mereka itu menang. Jadi memang pilihannya juga tidak cukup tidak semudah yang kita bayangkan. Ya kalau begitu siapa kalau nggak semua itu ditolak, misalnya Gibran ditolak atau kemudian dua-duanya harus jatuh, tapi kemudian kalau yang mengajukan masih partai-partai politik lagi dan ada triumvirat yang memimpin peralihan kekuasaan tapi ditolak juga, kalau begitu siapa yang mau jadi presiden dan bagaimana mekanismenya? Banyak di antara mereka yang saya ajak bicara itu tidak bisa menyebutkan dan meyakinkan saya bahwa situasinya memang akan menjadi lebih baik kalau kemudian Presiden Prabowo dijatuhkan dan Gibran kemudian menggantikan. Kalau saya bisa meyakinkan bahwa itu tidak akan lebih baik gitu ya. Dan kemudian kalau dua-duanya dijatuhkan, itu siapa yang nanti akan maju? Ini ya nggak otomatis nanti yang maju itu Muhaimin dan Anies berhadapan dengan calon yang diusung oleh koalisi partai yang berkuasa sekarang. Pertanyaannya kan sekarang partai-partai yang tadinya mendukung Anies pun juga berada di dalam pemerintahan. PKS, Nasdem maupun PKB juga sudah ada dalam pemerintahannya Presiden Prabowo Subianto. Video Budi Arye sengaja dibocorkan. Jika Prabowo jatuh, Gibran berpotensi naik. Lalu jika keduanya tumbang, siapa penggantinya? Mekanisme MPR, oligarki, dan politik uang kembali jadi sorotan. Skenario politik Indonesia makin rumit. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.